Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini dan pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip pemberian obat. Jadi, ini merupakan materi pertama atau bagian pertama pada materi prinsip pemberian obat. Kemudian pertemuan selanjutnya nanti akan dibahas lagi mengenai prinsip pemberian obat selanjutnya. Nah, kenapa sih seorang perawat itu harus tahu tentang prinsip pemberian obat? Karena nanti ketika Anda berada di rumah sakit, entah itu sebagai praktikan ataupun sebagai perawat, salah satu tugas perawat itu adalah memberikan obat secara tepat, aman, dan akurat. Memang injeksi itu merupakan tugasnya dokter, tapi nanti perawat pasti akan mendapatkan delegasi dari dokter untuk memberikan injeksi secara langsung ataupun memberikan obat secara langsung kepada pasien. Jadi perawat harus bisa memahami bagaimana cara kerja obat, kemudian efek samping, dan respon obat tersebut kepada pasien yang dikelola. Sudah tahu atau belum berapa prinsip benar obat? Ya, jadi untuk prinsip benar obat itu ada 5 ya, untuk yang prinsip 5 benar. Kemudian ada lagi prinsip 5 tambahannya. Yang 5 benar tersebut sudah sering sekali kita dengar, bahkan pasti sudah Anda dengar pada saat semester 1 ya, sudah atau belum ya? Atau juga sama sekarang semester 2 ini ya. Jadi untuk prinsip 5 benar yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar rute. Sementara untuk prinsip 5 tambahan, prinsip 5 benar tambahan yang akan dibahas pada part 2 adalah benar pengkajian, benar dokumentasi, kemudian benar pendidikan kesehatan pasien, benar evaluasi, dan benar penolakan oleh pasien. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dulu prinsip 5 benar yang utama atau yang sejak dulu sudah ada, yaitu benar pasien, obat, dosis, waktu, dan rute. Untuk benar pasien berarti bagaimana caranya agar mendapatkan data mengenai pasien yang tepat. Kemarin sudah dibahas juga cara identifikasi pasien agar tidak salah. Ini merupakan manifestasi, merupakan implementasi dari pasien safety yang lain. Kemudian benar obat berarti obat yang diberikan harus jelas, dosisnya harus pas, waktunya harus tepat, dan rutenya juga harus tepat. Apakah harus diberikan secara oral atau parenteral. Yang pertama, benar pasien. Jadi nanti kalau di rumah sakit itu kadangkala menemui nama pasien yang sama. Jadi untuk memastikan agar benar pasien, ingat kembali yang pertama adalah memeriksa identitas pasien dan menyebutkan nama pasien langsung sendiri. Misalnya benar dengan Ibu Diah gitu, jadi langsung disebutkan pasiennya. Baru nanti dilihat gelang identitas pasien. Atau selain itu memeriksa ID bisa dengan mengecek langsung ke pasien agar menjawab secara verbal atau non-verbal. Jadi bisa benar dengan saudara dia, anggukan berarti respon non-verbal. Kemudian jika tidak bisa tanyakan kepada keluarga, atau kalau verbal berarti bisa langsung menjawab. Iya benar, seperti itu cara untuk memastikan benar pasien. Karena dulu pernah terjadi kejadian sama pasiennya, kemudian cuma dicek namanya, oh iya benar namanya, tapi ternyata obatnya salah. Nah ini sangat
riskan ya atau berisiko terhadap pasien. Makanya benar pasien merupakan salah satu standar keselamatan pasien juga. Kemudian yang selanjutnya benar obat. Nah, pastikan obat yang Anda berikan itu sudah sesuai dan sudah tepat. Bagaimana caranya agar benar obat? Kita harus memegang pedoman pemberian obat, yaitu sebelum memberikan obat, periksa kartu medikasi pasien atau catatan dokter mengenai pengobatan atau medikasi yang dilakukan oleh pasien. Kita harus catat dulu, harus tahu dulu apa saja sih obat yang diberikan kepada pasien, apakah ada antibiotiknya, atau ada analgetiknya, atau antiinflamasi, itu perlu kita cek di kartu medikasi atau catatan dokter. Selanjutnya, bandingkan label pada kemasan dengan catatan medis pasien. Kira-kira sama atau tidak? Misalnya di label dilihat lagi labelnya, oh tepat nih, cefotaxim. Dilihat lagi di catatan medis pasien, oh pasien mendapatkan 3 kali atau 2 kali 200 mg cefotaxim. Berarti ini sudah pas. Selanjutnya, periksa ulang label sebelum obat diberikan. Label diperiksa untuk mengetahui apakah masih bagus tanggalnya, masih baru, kemudian dosisnya sudah tepat atau belum, dan yang utama adalah nama, karena kita kemarin sudah membahas juga ya, banyak nama obat yang mirip dan rupanya juga mirip, ucapannya mirip, atau kemarin kita sebut dengan lasa atau norum. Nah, kapan sih kita harus membaca label pada obat? Sebelum memberikan obat, kita harus membaca label sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama, saat melihat botol atau kemasan, kemudian sebelum menuangkan obat, atau kalau injeksi berarti menghisap obat, dan setelah menuang atau menghisap obat. Ini merupakan ketelitian ya, harus teliti, harus 3 kali benar-benar melihat label obat, entah itu obat oral ataupun injeksi. Nah, jika memang label tidak bisa terbaca oleh kita, maka tidak boleh diisi atau tidak boleh dipakai isinya dan harus dikembalikan ke farmasi. Kalau memang kita nggak jelas dengan obat tersebut, kita bisa kembalikan ke farmasi atau bisa ditanyakan dulu bagaimana sih kondisi obat tersebut. Selanjutnya, pada benar obat itu terdapat komponen dalam perintah pengobatan atau kita biasa sebut resep. Saat melihat resep harus dipastikan dulu tanggal dan perintah resep tersebut ditulis. Ini harus ada pada resep, harus lengkap. Kemudian nama obat. Nah, nama obat biasanya kan kurang jelas ya. Kita harus klarifikasi dulu sudah tepat belum obat yang dimaksud. Kemudian dosis obat, jadi berapa kali, berapa miligram, berapa cc. Anda harus teliti di kemasannya, apakah kemasannya itu mengandung bahan dalam satuan gram atau cc atau mili. Kemudian rute atau cara pemberian, nah ini rute juga penting diperhatikan agar tidak salah rute, nanti juga bisa gawat ya kalau sampai salah rute. Kemudian frekuensi pemberian, nah bagaimana atau berapa kali obat tersebut diberikan, apakah 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Kemudian yang penting juga adalah signature ya, jadi harus ada tanda tangan dokter atau penanggung jawab pasien tersebut. Demikian
untuk benar pasien dan benar obat. Kalau ada yang ditanyakan, bisa chat di forum diskusi. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah benar dosis. Nah, kenapa harus benar dosis? Karena Anda tahu kalau dosis yang berlebihan itu bisa membahayakan pasien. Makanya kita sebagai perawat harus memberikan dosis yang sesuai kebutuhan. Kalau sedikit nanti pasien tidak sembuh, kalau terlalu banyak itu juga bisa overdosis. Makanya harus punya pengetahuan menghitung dosis obat. Nah, di sini saya akan bahas penghitungan dosis itu bukan dari sisi dokter ya, tapi dari sisi perawat. Kalau dari sisi dokter harus tahu misalnya anak dengan atau orang dewasa dengan berat badan dengan berat badan seukuran ini misalnya 50 kilo, berapa sih kebutuhan obatnya? Itu adalah tugas dokter, tapi tugasnya perawat adalah menghitung berapa resep yang sudah dituliskan oleh dokter. Untuk benar dosis, saya ingatkan kembali untuk memeriksa dosis sebelum memberikan obat. Sudah jelas, sudah benar atau belum obatnya. Kemudian konsultasikan dengan dokter jika terdapat keraguan tentang dosis. Nah, ini tidak hanya berlaku pada dosis, tapi juga nama obatnya. Kalau misalnya kita ragu-ragu, kita kurang yakin dengan yang kita lihat atau dengan yang kita hitung, misalnya kita cari loh berat badan segini kok dapatnya dosis segini, sudah pas atau belum gitu. Selanjutnya hati-hati dengan obat ampul ya, obat ampul itu harus kita perhatikan. Kalau vial kan biasanya yang besar itu ya, yang ada tutup karetnya. Kalau vial itu bisa lebih mudah ya, biasanya kan isinya serbuk yang diencerkan. Nah, biasanya isinya dalam satuan gram. Tapi kalau untuk obat ampul yang seperti kaca itu ya, botol kaca kecil-kecil itu bisa jadi isi obatnya dalam satuan miligram atau cc. Nah, bagaimana cara menghitung dosis obat? Sudah diajari belum ya di farmakologi? Ya, nanti bisa disinkronkan juga dengan di farmakologi ya. Cara menghitung dosis obat adalah jika obat itu sirup, maka rumusnya order dokter dibagi sediaan obat kali pelarut. Rumus ini juga berlaku untuk obat oral dan obat intravena atau biasa disebut bukan hanya intravena ya, tapi disebut parenteral. Bisa jadi injeksi melalui muskular atau intrakutan, subkutan, dan intravena. Selanjutnya, bagaimana contoh kasus dari penghitungan tersebut? Nah, ini bisa kita lihat contoh kasusnya. Misalnya dokter memberikan resep Sanmol sebanyak 120 mg, sedangkan sediaan obat itu 240 mg dalam setiap 5 mili. Berarti berapakah obat yang harus diberikan ke pasien? Kita langsung masukkan tadi rumusnya, yaitu rumus sediaan dibagi resep dokter, kemudian dikali dengan pelarutnya. Sediaannya itu 240 mg, kemudian yang diresepkan 120. Jadi rumusnya yang diresepkan dokter dibagi sediaan kali
pelarut, yaitu 5 mili. Ya, bisa dihitung berapa berarti yang harus diberikan? 2,5 mili. Silahkan dihitung sendiri sudah tepat atau belum. Contoh lagi, misalnya pasien harus mendapatkan atau pasien diberikan metronidazole injeksi 3 kali 150 mg. Sedangkan sediaan obat injeksi setiap 100 mili adalah 500 mg. Berapa obat yang harus diberikan? Kita masukkan lagi ke rumus. Berarti ini kan sekali pemberian. 3 kali ini hanya istilahnya frekuensi kan. Tapi kalau sediaan obatnya tetap 100 untuk obat yang diorder itu 150 mg dibagi 500 mg kali 100 mili. Karena setiap 100 mili ada 500 mg. Jadi yang harus diberikan adalah 30 mg. 30 mili. Ya. Bagaimana, sudah paham sampai di sini? Nanti di rumah sakit akan lebih kompleks dan lebih teliti ya, apalagi kalau Anda berada di ruang anak. Karena di ruang anak itu dosisnya kecil-kecil. Kalau di dewasa saya rasa masih gampang menghitungnya karena dosisnya besar. Tapi kalau di anak dosisnya kecil, kemudian Anda juga harus tahu berapa strip sih yang harus diberikan jika pasien diberikan injeksi misalnya 150 mg metronidazole atau injeksi 100 mg cefotaxime. Ini harus Anda ketahui karena injeksi tadi sudah disampaikan, injeksi itu akan selalu diberikan oleh perawat sip pagi, sip siang, sip sore setiap hari. Jadi harus dipelajari. Saya harapkan nanti Anda sudah paham bagaimana cara oplos atau meracik obatnya. Selanjutnya ada contoh kasus lagi. Nah, misalnya ada pasien yang mendapat injeksi cefotaxime 3 kali 200 mg. Terdapat sediaan cefotaxime 1 gram dalam vial yang diencerkan dengan aquades sebanyak 10 mili. Berapakah obat yang harus diberikan? Kemudian berapa strip jika spuit atau jarum yang Anda gunakan itu jarum injeksinya berisi 10 cc. Tetap sama, kita masukkan rumusnya. Kita jadikan miligram karena ordernya adalah 200. Berarti 200 mg dibagi 1000 mg kali 10 mili sama dengan 2 mili. Nah, kalau misalnya Anda menggunakan spuit 10 cc, berarti kita ambil 2 strip ya, tapi nggak mungkin juga ya kita pakai yang besar kalau cuman 2 mili. Paling nanti pakainya juga yang 5 atau spuit yang 3 cc. Oke, tadi penjelasan mengenai benar dosis. Selanjutnya adalah benar waktu. Anda tahukah maksudnya benar waktu? Jadi benar waktu merupakan momen atau saat yang harus dilakukan di mana obat itu harus diberikan sesuai waktunya. Nah, saya tanya dulu nih, pernah sakit dan dapat resep, sudah belum menerapkan benar waktu ini? Jadi, dosis obat harian itu pasti oleh dokter akan diresepkan 2 kali sehari
atau 3 kali sehari, dan ya mungkin ada sih yang sampai 4 kali sehari. Nah, saya tanya nih, kalau misalnya Anda sakit dan dapatkan obat 3 kali sehari, ya, obatnya 3 kali sehari, jika diberikan atau Anda minum obat pagi itu jam 6, maka nanti minum obat lagi jam berapa ya? Nah, nanti bisa chat di forum diskusi ya, pengalaman Anda kalau minum obat. Syukur-syukur sih nggak pernah minum ya, tapi apakah sampai sebesar ini benar-benar nggak pernah minum obat gitu. Harus diingat, dalam sehari itu ada 24 jam. Kalau misalnya dapat 2 kali sehari ya, 24 dibagi 2, 3 kali ya 24 dibagi 3, dan kalau 4 kali 24 dibagi 4. Nah, Anda bisa hitung sendiri. Kalau dapat atau minum obat jam 6 berarti nanti siang, kalau 3 kali ya, kalau dapat obat jam 6 nanti siang lagi jam berapa, kemudian malam jam berapa. Jangan meminum obat itu tanpa menghitung waktu ya. Pokoknya saya minum setelah sarapan, setelah makan siang, dan setelah makan sore. Padahal sarapannya jam 8, makan siangnya jam 12, makan malamnya jam 4, jam 5 misalnya. Ini tentu kurang tepat karena Anda harus ingat berapa waktu yang diberikan itu jadi pembagi dalam 24 jam ya. Jadi mulai sekarang Anda bisa hitung, kalau jam 6 itu siang jam berapa, jam 7 itu siang jam berapa, itu beda-beda. Jangan pokoknya setelah makan, biar gampang. Itu yang perlu diperhatikan di benar waktu. Ini juga diterapkan ke pasien, dan sebelum menerapkan ke pasien, saya mau menanyakan penerapan Anda terhadap diri sendiri. Oke, selanjutnya mengenai benar rute atau cara pemberian. Kita tahu banyak sekali cara-cara atau rute dalam pemberian obat. Pilihannya adalah bagaimana absorpsinya, kemudian farmakodinamik, farmakokinetik gitu ya, berapa waktu paruhnya, kemudian berapa lama efeknya. Nah, ini yang menjadi pertimbangan obat apa atau rute apa yang dipilih oleh pasien. Nah, jadi sebenarnya banyak rute ya yang sering dipakai tergantung dari konten atau jenis obatnya. Rute yang sering dipakai yang pertama adalah oral, kemudian sublingual, ada melalui bukal, kemudian topikal, ada inhalasi, dan parenteral. Kita nanti akan bahas yang oral, sublingual, bukal, topikal, dan parenteral, serta supos ya. Jadi kalau inhalasi itu Anda tahu sendirilah, itu berarti secara dihirup ya. Misalnya pada pasien asma yang sesak nafas harus cepat obatnya, maka dia butuh inhalasi. Nah, dalam rute ini jangan dilupakan juga yang harus diperhatikan adalah gunakan teknik dan cara yang tepat pada saat memberikan obat. Oke, nanti untuk implikasi dalam keperawatan, jika Anda memberikan obat oral, nilai kemampuan klien dalam menelan. Apakah pasiennya itu mampu dalam menelan? Kalau misalnya tidak mampu, berarti kita harus cari cara lain. Kalau misalnya tetap pasien tersebut dapat obat oral, berarti kita bisa pasang NGT untuk memasukkan obat. Tapi biasanya dokter akan
memberikan advice itu sesuai dengan kondisi pasien. Apakah pasiennya bisa menelan atau pasiennya harus diberikan injeksi, itu pasti sudah direncanakan dengan baik. Kemudian, kalau Anda memberikan obat parenteral, jangan lupakan teknik aseptik. Meskipun sekarang untuk obat intravena sudah melalui selang atau bolus, tetap harus menggunakan teknik aseptik pada suntikan jarumnya. Selanjutnya, berikan obat pada tempat yang sesuai dan tetaplah bersama klien sampai obat benar-benar ditelan. Nah, biasanya kan kalau di rumah sakit bagiin obat dibagi aja ya. Ini Bu obatnya buat siang, ini Bu obatnya buat pagi. Nah, ini pengalaman saya ya saat di rumah sakit. Padahal harusnya tetaplah bersama klien sampai obat benar-benar ditelan. Jangan-jangan obatnya nanti dibuang. Ya enggak juga sih ya, tapi ini adalah antisipasi untuk memastikan kalau pasiennya benar-benar minum obatnya. Nah, ini gambaran dari pemberian obat tersebut. Nah, ini yang oral ya, ini disukai anak-anak ini sirup bentuknya. Kalau yang biasa ya kita bisa pakai tablet atau kapsul. Kemudian yang kedua adalah sublingual. Nah, ini gambarnya obat sublingual. Kemudian bukal. Nah, sudah pernah belum Anda menggunakan obat seperti ini? Kemudian ini parenteral. Nah, ini parenteral ada 4 macam ya. Ada intrakutan, intravena, kemudian subkutan dan intramuskular. Kemudian topikal, nah ini contohnya saja. Topikalnya adalah tetes telinga. Topikal itu banyak jenisnya ya. Ada yang tetes mata, ada yang salep kulit, itu topikal. Kemudian supositoria. Supositoria berarti masuk melalui rektum atau anus. Oke, kita bahas yang pertama adalah pemberian obat oral. Nah, pemberian obat oral ini paling banyak digunakan atau lebih diminati oleh pasien karena paling aman, kemudian murah, mudah, dan nyaman. Jadi Anda tahu ya, kalau kita sakit itu pasti yang pertama dicari adalah obat oral. Nggak mungkin kita itu sakit terus nyari injeksi, karena itu harus ke rumah sakit. Tapi kalau oral, kita bisa langsung beli di apotik. Ya, dengan catatan bukan antibiotik. Tapi oral ini ada kelemahannya. Jadi obat oral itu aksinya lambat, kemudian rasa dan bau obat yang tidak enak. Nah, pasti kalian masih ingat nggak kalau waktu kecil diminumin obat itu suka marah-marah dan nangis ya. Kemudian tidak cocok untuk pasien mual dan muntah, penurunan kesadaran, serta pasien yang sedang ada gangguan menelan ataupun sedang dipasang NGT karena hisap lambung. Kenapa dia aksinya lambat? Karena ternyata obat oral itu absorpsinya 30-40 menit dan waktu puncaknya 1-1,5 jam. Reaksinya bisa kita rasakan setelah 1-1,5 jam. Nah, ini salah satu kelemahan dari obat oral, tapi tetap dia paling banyak digunakan karena kelebihannya lebih banyak. Kemudian selanjutnya pemberian obat sublingual, Anda tadi sudah lihat gambarnya ya. Obat sublingual berarti adalah pemberian obat dengan meletakkan obat di bawah lidah. Nah, jadi benar-benar lidah yang dalam itu, yang bagian dalam, nah gitu. Kemudian obatnya diletakkan di bawah lidah, dibiarkan sampai diabsorpsi. Nah, ini cara kerjanya lebih cepat karena setelah diabsorpsi langsung menuju pembuluh darah. Reaksinya 1 menit. Ya, cepat ya. Setelah minum obat, sudah bereaksi 1 menit, dan kita atau pasien bisa merasakan setelah 3 menit. Nah, reaksi pada pasien atau yang dirasakan pasien itu
setelah 3 menit. Nah, biasanya obat-obatan sublingual ini adalah contohnya nitrogliserin. Nah, tahu ya nitrogliserin ya. Kalau pada pasien jantung atau pasien kardiovaskuler itu kan sering nyeri dada. Nah, ini bisa dinetralkan langsung dengan nitrogliserin agar cepat nyerinya lebih cepat hilang. Ini lebih cepat dari injeksi. Kemudian tensifas. Kalau tensinya sedang naik, nah langsung bisa diberikan obat ini atau obat Zedocard ini contoh dari obat sublingual. Selanjutnya pemberian obat bukal. Nah, kalau sublingual berada di bawah lidah, kalau bukal itu diletakkan antara gigi dan selaput lendir. Tadi bisa dilihat lagi gambarnya, itu obatnya kan berada di selaput lendir pada pipi, bisa di bagian kanan atau kiri. Nah, ini kalau misalnya sering penggunaannya harus bergantian antara pipi kanan dan pipi kiri. Nah, karena ini diletakkan di selaput lendir, maka kontraindikasi atau obat ini tidak dapat diberikan pada pasien dengan stomatitis di seluruh mulut. Nah, kalau ada stomatitis atau bahasa awamnya adalah sariawan, maka tidak boleh diberikan obat secara bukal. Lagi pula obat ini juga jarang digunakan karena yang menggunakan obat bukal adalah jenis enzim dan preparat hormon. Ini jarang karena pasien itu kebanyakan minum obat ya untuk menyembuhkan penyakit ya, bukan untuk jenis enzim atau hormon. Kemudian pemberian obat parenteral. Nah, kalau parenteral itu adalah berarti setiap jalur pengobatan selain enteral atau saluran pencernaan. Nah, jadi Anda bisa bedakan enteral dan parenteral. Kalau enteral itu berarti berhubungan dengan saluran pencernaan, kalau parenteral itu selain saluran pencernaan. Bisa apa saja? Yaitu tadi bisa melalui intrakutan, injeksi intrakutan, kemudian subkutan, intramuskular, dan intravena. Sebenarnya pada semester ini kita itu harus belajar mengenai cara pemberian injeksi. Jadi kalau saya yang memberikan skillabnya ya, saya minta pasien itu suntik-suntikan. Nah, tapi cari yang aman. Yang aman itu intrakutan sama intravena. Ya meskipun tetap ada efeknya ya. Namanya juga jarum, masa nggak ada efeknya. Tapi alhamdulillah selama ini baik-baik saja, tidak ada efek samping yang begitu bahaya pada mahasiswa. Tapi ini akan menjadi kenangan ya kalau belum jadi mahasiswa perawat, kalau belum merasakan rasanya disuntik dan diinfus gitu ya. Cuman karena kondisinya masih seperti ini, jadi kita belum bisa untuk skill lab pemberian obat pada semester ini. Insya Allah akan dilakukan di semester depan. Nanti kita tunggu instruksi, kita tunggu kabar lagi ya. Nah, baik untuk parenteral berarti bisa melalui injeksi intrakutan, kemudian subkutan, ada intramuskular dan intravena. Ini gambaran dari sudut cara pemberiannya, jadi nanti bisa Anda lihat perbedaannya ya. Dari yang intrakutan, gambarnya rada-rada pecah ya, tapi masih bisa dibaca. Ini adalah penampang kulit. Kulit itu terdiri dari epidermis, dermis, jaringan subkutan, dan muskular atau istilahnya adalah otot. Untuk subkutan, untuk intrakutan kita bisa lihat dia hanya berada di epidermis, benar-benar di bawah kulit dengan sudut 10-15 derajat. Kalau sudutnya terlalu banyak nanti tidak berhasil, jadi harus memperhatikan sudutnya. Kemudian intravena ini berarti di dermis, tepatnya adalah pembuluh darah. Nah, ini membutuhkan suatu keahlian juga ya atau jam terbang. Nanti kalau terbiasa, sus itu enak ya.
kalau Anda pertama belajar untuk suntik intravena, harus punya feel ya, harus punya feeling, udah masuk belum ya. Kalau sudah terasa kenyal itu set, itu berarti dia sudah masuk ke pembuluh darah. Kemudian subkutan, nah subkutan ini rada miring juga ya, 45 derajat agar bisa mencapai jaringan subkutan. Dan yang terakhir intramuskular, ini berarti di jaringan otot. Baik, kita mulai penjelasan pertama, intrakutan. Nah, menurut mahasiswa, suntikan intrakutan ini luar biasa ya, lebih sakit dari intravena katanya. Kalau saya pribadi memang lebih sakit intrakutan karena efeknya itu rasanya seluruh badan. Kalau intravena itu kan di pembuluh darahnya yang terasa sakit ya, area atau lokasi penyuntikan. Tapi kalau intrakutan saya pribadi rasanya itu seperti seluruh badan itu merasakan gitu. Lebay ya. Nah, untuk intrakutan, injeksinya berada di lapisan dermis atau biasa kita sering di bawah permukaan kulit. Berarti lebih tepatnya adalah di epidermis ya. Kemudian lokasinya bisa lengan bagian bawah, dalam, dan punggung bagian atas. Nah, biasanya Anda bisa lihat lengan bagian bawah Anda yang bagian dalam. Nah, itu dilihat lokasi yang bersih atau bebas dari vena. Nah, jadi diberi lokasi yang bersih, bebas dari vena. Kemudian sudutnya 10-15 derajat. Ini biasa digunakan untuk tes tuberkulin ya. Jadi apakah anak itu mengalami TBC atau tidak. Kemudian bisa vaksin BCG biasanya pada anak-anak. Nah, kalau vaksin BCG ya diberikannya di lengan atas bagian kanan. Kemudian bisa untuk anestesi lokal. Nah, kalau misalnya mau jahit luka sobek misalnya atau mau menjahit bagian vagina misalnya, ini bisa menggunakan anestesi lokal biar nggak sakit. Misalnya anestesi lokalnya pakai intrakutan dan skin test alergi. Nah, Anda nanti sebelum memberikan obat ke pasien harus melakukan skin test. Misalnya nih, kasih cefotaxim atau ceftriaxone sebelum diberikan ke pasien harus skin test. Alergi enggak ya pasiennya terhadap antibiotik ini? Nanti setelah Anda memberikan suntikan di lengan bagian bawah, bagian dalam, suntik di situ, kemudian sampai bentuk gelembung, jangan diusap, gelembungnya nanti pecah. Nah, itu nanti kalau dia muncul diberikan lingkaran ya, diameternya sekitar 2-5 cm lah ya. Itu nanti dilihat sekitar suntikan itu merah-merah, gatal atau enggak. Kalau misalnya enggak, berarti pasiennya aman, tidak alergi. Kalau sampai muncul bintil-bintil kemudian gatal, berarti alergi. Selanjutnya subkutan. Injeksi ini diberikan dengan menusuk area di bawah dermis. Nah, ini untuk subkutan jangan dilakukan jika area suntikannya itu nyeri, kemudian merah, pruritus, bintil-bintil, atau edem bengkak ya, tidak boleh dilakukan. Untuk injeksi dengan sudut 45 derajat, subkutan ini bisa diberikan untuk kepentingan vaksin, kemudian obat preoperasi, insulin, dan heparin. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien DM, diabetes mellitus, ini butuh yang namanya injeksi insulin. Makanya untuk injeksi subkutan insulin harus dilakukan rotasi, jangan di tempat yang sama setiap saat, setiap waktu, setiap kali memberikan suntikan. Nah, bagaimana dosis insulin? Nah, sama ya rumusnya ya dengan yang kita bahas di dosis obat. Misalnya dosis yang diminta 6 international unit, dosis yang tersedia 40 international unit. Spuit yang tersedia 1 milinya 80 strip. Berapa strip yang harus diberikan? Kita bisa hitung
order dibagi sediaan kali ini sih stripnya ya, berarti pelarutnya. 6 dibagi 40 kali 80 berarti dapat 12 strip. Ini contoh menghitung salah satu obat dengan cara subkutan yaitu insulin. Selanjutnya intramuskular. Nah, intramuskular ini tidak saya praktekkan karena riskan atau berbahaya ya. Intramuskular itu berhubungan dengan otot. Kalau sampai salah nanti bisa menyebabkan kelumpuhan. Jadi harus benar-benar kita hitung agar tepat daerahnya. Nah, apa intramuskular memasukkan obat dalam jumlah yang lebih besar dibanding subkutan. Jadi kalau lebih besar bisa pakai intramuskular. Absorpsi lebih cepat dibanding subkutan karena lebih banyak suplai darah di otot tubuh. Nah, lokasinya adalah deltoid. Tahu deltoid ya? Deltoid itu berarti bahu. Kemudian dorsogluteal, ventrigluteal. Nah, ini gambarnya. Ventrigluteal itu berarti di paha ya. Di paha. Di bagian pantat ya. Kemudian vastus lateralis, nah ini vastus lateralis biasanya di paha. Nah ini intramuskular ini biasanya digunakan juga pada imunisasi bayi, hepatitis misalnya. Kemudian ada area deltoid tadi berarti di bagian lengan atas ya di sini. Nah, ini caranya adalah kita lihat atau kita cari bagian tulangnya. Kemudian kita berikan 3 jari di bawah tulang tersebut. Nah, lokasinya nanti berada di bawah 3 jari kita. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terlalu ke bawah atau ke pinggir karena ini banyak ototnya. Hati-hati, tadi saya sudah jelaskan kalau nanti sampai salah suntik kena ototnya bisa menyebabkan lumpuh. Jadi harus berhati-hati. Selanjutnya yang parenteral adalah intravena. Nah, ini biasa sering kita lakukan ya. Intravena baik itu untuk pengambilan darah ataupun memasukkan obat. Nah, untuk intravena ini diberikan atau cocok jika pasien dalam kondisi gawat darurat karena intravena ini reaksinya lebih cepat. Lokasinya di mana? Bisa di vena radialis. Nah, mana itu vena radialis? Sudah tahu ya. Arteri radialis, kemudian arteri brachialis, ulnaris, dan vena antebrachial. Sudut suntikan jangan sampai dilupakan, sudutnya adalah 30 derajat, karena kalau nanti terlalu banyak sudutnya, itu bisa mencapai subkutan. Maka untuk memberikan atau melakukan intravena harus diaspirasi atau ditarik dulu jarumnya. Kalau sudah keluar darah berarti tepat kita sudah menyuntikkan secara tepat di pembuluh darah. Selanjutnya pemberian obat topikal. Nah, namanya topikal berarti obat yang diberikan melalui kulit dan membran mukosa. Nah, keuntungan obat ini memberikan efek lokal yang langsung dirasakan jika diolesi kulit, tidak menimbulkan nyeri dan efek sampingnya terbatas. Namun kerugiannya adalah kalau yang dioleskan itu jumlahnya besar, areanya luas, ini membutuhkan jumlah yang besar obatnya dan sulit dilakukan. Misalnya kalau terjadi